Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023-2024 di Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh. Baiklah, pada hari ini saya akan mengajar praktikum pelajaran dengan materi siklus air di kelas 5 dengan model pembelajarannya yaitu PJBL. Bagaimana proses pembelajarannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua anak dulu? Baik. Udah makan kan? Sudah. Berarti kita sudah bisa belajar dengan baik karena perut kita sudah terisi dengan makanan. Dan baiklah, sebelum kita lanjut materi kita hari ini, kita berdoa dulu. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Doa belajar? Ya, coba, nak, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin. Amin. Ya, terima kasih. Dan sebelum kita lanjut, Ibu ingin tanya dulu, ada yang tidak hadir nggak? Ada ya, kawan kita tidak hadir ya? Ya. Kenapa nggak hadir? Oh, sakit. Dan berarti yang tidak hadir 3 orang ya? Udah. Baiklah, untuk selanjutnya, sebelum itu kita hari ini pelajaran apa? IPAS ya. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita, sebaiknya dulu kita menyanyi, yaitu yang kemarin itu masalah apa? Siklus Siklus air. air. Ini masalah tentang air. Berarti kita hari ini akan bernyanyi. Nah, lagu Tanah Airku. Ya, ikuti ya.
Masih ingat? Yaitu masalah siklus air. Jadi yang pertemuan kita yang kemarin masalah siklus air yaitu membuat apa? Diorama siklus air. Apakah setiap kelompok ibu sudah siap semuanya? Berarti sudah ada hasilnya ya? Dah. Sebelum itu ibu ingin bertanya dulu, ya. Bagaimana ya cuaca kita hari ini? Cerah ya. Semalam mendung. Ada hujan semalam? Ada. Hujan. Apa yang kalian tahu tentang hujan? Apa yang kalian ketahui tentang hujan? Hujan itu dari mana ya? Dari awan. Hah? Dari awan? Awan tidak kuat lagi menampung air. Iya, di situ air yang ada di awan itu tidak nggak tahan lagi karena sudah terlalu banyak mengumpal di sana, dia akan Berubah warna. jatuh Ke bumi. ke bumi. Itu ya. Dan selanjutnya karena kita tadi lagunya itu apa ya? Apa? Tanah airku terlalu lembut ya lagunya. Sekarang kita tepuk semangat sekali biar semangat lagi kita ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3 tepuk semangat. Menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuannya? Kemarin kalian sudah menyaksikan video yaitu cara membuat siklus air. Cara membuat diorama siklus air. Setelah kalian itu menyaksikan diorama siklus air yang kemarin, ibu harapkan kalian itu bisa membuat sedemikian rupa yaitu diorama siklus air. Setelah itu nanti setelah pembelajaran ini kalian itu ibu harapkan dapat mengidentifikasikan 5 urutan siklus air. Terus setelah itu kalian dapat mendemonstrasikan, berdiskusi. Kalian dapat berdiskusi nanti sesama kelompok 5 urutan siklus air. Dan selanjutnya ibu kepingin nanti kalian itu dapat mempresentasikan yaitu hasil dari diorama siklus air yang kalian kerjakan tadi, yang kalian buatkan, hasil karya kalian sendiri, gitu ya. Dan selanjutnya ibu sebelum itu kita langsung masuk ke materi kita hari ini, lanjutan yang kemarin yaitu siklus air, masih dengan siklus air. Sebelumnya ibu ingin menampilkan yaitu materi kita proses terjadinya siklus air. Bagaimana ya? Kalian kan udah membuat sedemikian rupa ya, yaitu di situ ada 5 urutan masalah siklus air. Sekarang kita lihat bersama ke-5 urutan tersebut dan dampak positif dan negatifnya dari manusia tentang masalah siklus air. Dan sekarang coba dilihat lanjut. Di situ ada penelitian bentuk siklus air, dampak siklus air, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Ya. Kita lanjut ya.
ini dia pengertiannya. Air selalu ada di bumi karena air mengalami siklus atau daur. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara ulang dalam suatu pola tertentu. Iya, lanjut ya. Nah, ini dia. Iya. Di situ ada matahari, ada awan, ada hujan, ya. Dan apa yang kita lihat lagi? Iya. Iya. Ini dia. Awan yang menyebut uap air tertiup angin ke daratan, lalu uap air jatuh ke daratan dan bertemu hujan. Awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan, lalu uap air jatuh ke daratan yang dalam bentuk hujan. Dah, kita lanjut ya. Ini dia. Di situ ada mempengaruhi siklus air. Yang pertama itu penebangan hutan, pencemaran ya, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, pembuangan gas-gas beracun, pembangunan daerah, pembukaan. Kita lanjut. Ini dia masalah penebangan hutan. Penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap air ketika turun hujan. Air akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Karena tidak ada penahannya, aliran itu deras sehingga dapat mengikis tanah lapisan atas dan humus. Akibatnya tanah menjadi tandus. Selain itu, hutan gundul dapat menyebabkan banjir. Itu juga mengenai dengan air. Selanjutnya, pencemaran. Pencemaran yang sangat mempengaruhi daur air adalah pencemaran yang terjadi di laut. Karena laut adalah bagian terbesar dari bumi. Misalnya, pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Minyak akan menghambat proses penguapan. Akibatnya, jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Lanjut ya, penggunaan pestisida ya. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air. Sisa pestisida dan pupuk kimia akan terbawa air ke sungai dan menyebabkan polusi perairan. Lanjut, pembuangan gas-gas beracun. Gas-gas beracun dapat berasal dari gas buangan bahan bakar kendaraan, motor dan mesin pabrik. Gas-gas tersebut akan bercampur dengan uap air di atmosfer menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Hujan asam dapat merusak bangunan, tumbuhan, dan melukai hewan serta manusia. Gitu ya. Terakhir, pengembangan daerah perkotaan. Daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak dibangun rumah, gedung, dan jalan beraspal. Akibatnya semakin sempit pula lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan sehingga dapat mengganggu siklus air. Berarti air itu sangat dibutuhkan oleh manusia dan air itu selalu dapat diperbarui. Itu dia. Nah, ini dia ya. Ini masalah siklus air ya. Ini. Nah, ini dia. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembahan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Ini dia ya. Ini semuanya air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Ini dia.
menghidupi manusia. Ini dia, ya. Mulai dari air tanah, sungai, air laut, awan, hingga kembali lagi menjadi air tanah lewat hujan. Ya, bahkan air merupakan unsur penting tubuh hingga lebih dari 60%. Maka tak heran tanpa air manusia tak ada apa-apanya. Atau lebih parahnya, tanpa air maka kehidupan di bumi pun akan punah. Nah, sekian itu aja dulu. Itu saya dulu. Coba sekarang dari tadi kita lihat ya, apa itu air, bagaimana itu air, siapa yang masih ingat? Ya, yang masih ingat bagaimana ya dampak positifnya, dampak positif air, pencemaran, ya pencemaran, apa? Air itu sangat mengganggu kehidupan kita. Salah satunya apa lagi selain pencemaran? Penebangan hutan. Nah, itu sangat juga mengganggu keaktifan apa? Air, keaktifan kita sehari-hari. Itu juga olahan dari manusia. Ya. Selain itu, ya, pembuangan limbah beracun itu yang negatif ya. Pembuangan limbah beracun. Jadi yang positifnya apa? Kita tidak boleh menebang. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Apalagi iya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu ya. Pokoknya kita harus tahu dampak positif dan negatifnya. Dan selanjutnya, karena kita tadi sudah melihat yang Ibu paparkan tadi, kalian pun sudah mengerti itu apa yang dikatakan dengan kelima langkah-langkah dari siklus air. Sekarang karena kalian sudah ada tugasnya, kalian kan ada tugasnya, ada tugas kemarin ya. Ibu kepingin kalian itu mempresentasikan setiap kelompok, presentasikan ini begini-begini, kalian jelaskan itu semua. Yang pertama kalian diskusi dulu dengan kawan kalian. Sudah lulus ini apa nih ya tujuannya? Ini apa ya? Kelima urutan tersebut kalian harus bisa mengetahui. Jangan kalian membuatnya saja, tetapi kalian tidak tahu apa isi di dalam itu. Ibu kepingin setiap kelompok kalian buat itu. Sebelum kalian kalian presentasikan itu, kita lihat dulu adanya lagu siklus air. Jadi kita nyanyi dulu, ya. Ini dia ya. Coba dilihat.
dari lagu tadi kita sudah bernyanyi bersama. Ya, sebelumnya kita tepuk tangan dulu semua untuk kita semua. Nah, dari apa ya? Dari yang kita nyanyikan tadi, ada nggak yang kalian paham dari isi lagu tersebut? Ada ya? Nah, salah satunya apa? Coba kelompok ini. Yaitu air dapat diperbarui. Air dapat diperbarui. Dah satu. Kelompok ini dari lagu tersebut, dari lagu tadi yang kita nyanyi, ada nggak maknanya? Laut dan sungai menguap disebut evaporasi. Laut? Dan sungai menguap. Iya, laut dan sungai menguap. Disebut Evaporasi. gara-gara apa dia itu menguap? Karena matahari. Karena panasnya matahari. Dah, lanjut kelompok ini. Lalu membentuk awan disebut kondensasi. Membentuk awan, sudah menguap ya. Terus membentuk awan ya. Awan yang dikatakan disebut dengan kondensasi. Lanjut kelompok ini. Air dan bumi disebut presipitasi. Air jatuh Ke ke bumi. bumi. Disebut Yang disebut dengan presipitasi. presipitasi. Itu yang dikatakan juga dengan Hujan. hujan. Setelah itu apa yang terakhir? Air sudah turun ke bumi. Meresap ke bumi. Bagaimana kalau air tidak meresap? Kita mandi. Kita akan banjir. Nah, Kita harus menjaga lingkungan. iya, makanya kita harus menjaga Lingkungan. Nah, air yang jatuh dari langit, ya, awan, karena tidak tahan lagi dia itu menjadi airnya jatuh ke bumi yang dikatakan dengan hujan. Terus sudah sampai ke bumi dia meresap, dikatakan dengan infiltrasi. Nah, berarti dari nyanyian tadi ada maknanya, ada artinya, ada tujuannya. Dan selanjutnya, sekarang Ibu kepingin kalian presentasikan satu persatu hasil diorama yang kalian buat kemarin. Pasti kalian kepingin, oh ya ini pasti kalian udah tahu ya. Karena kalian yang membuat sendiri. Apa tujuan itu? Ada matahari, ada awan, ada pohon, ya kan? Ada tumbuh-tumbuhan, ada air lagi. Nah, silakan kelompok mana yang mau tampil duluan? Halo. Coba kelompok mana yang mau tampil? Ini kelompok apa namanya? Kondensasi. Ibu kepingin tampilnya yang kelompok evaporasi. Yang mana kelompok evaporasi? Oh ini ya. Nah, bangun kan? Iya semua. Coba ya kelompok yang lain melihat kawan kita ya presentasi. Sana lagi ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok evaporasi ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nurtisha Adelia. Nama saya Wisnu Manara. Nama saya Jihan Fadilah. Saya Muhyiddin. Iya. Muhammad Rasulani. Iya. Kami ingin menyampaikan sedikit proses tentang diorama siklus air. Iya. Air laut, sungai menguap menjadi disebut evaporasi. Tumbuhan dan pohon-pohon menguap disebut transpirasi. Dan menjadi awan yang mendung disebut kondensasi. Lalu turunlah hujan menjadi presipitasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
evaporasi. Ayo terus. Mengapa air laut dan sungai menguap? Mengapa air laut dan sungai menguap? Karena panasnya dari matahari. Panasnya matahari. Lalu menguaplah air sungai. Ya, itu dia. Awan. Itu dia. Itu. Ya, udah tahu ya? Nah, kenapa ya air laut, sungai, danau itu dapat menguap? Apa penyebabnya, dari mana? Itu ya pertanyaan dari kelompok infiltrasi. Udah puas kelompok infiltrasi? Udah. Nah, lanjut kelompok yang lain. Siapa yang ingin bertanya? Ada? Dari mana turunnya hujan? Dari penguapan panas matahari membentuk awan hingga turunlah hujan. Itu ya. Sudah ngerti? Udah. Kelompok lain ada? Ada? Apa yang dimaksud dengan siklus air? Apa yang maksud dengan siklus air? Apa itu siklus air? Proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan. Itu siklus air. Proses terjadinya hujan. Bisa diterima? Bisa. Nanti kita itu. Ya udah, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Ya, kelompok evaporasi. Ya, sekarang kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, salutnya untuk kelompok kita, yaitu kelompok evaporasi. Dah, tepuk tangan. Nah, lanjut dengan kelompok yang lain. Siapa yang mau tampil kedua untuk mempresentasi? Kami Iya, kelompok kondensasi. kondensasi. Bisa dimengerti pertanyaan dari kelompok ini? Coba diulang satu kali lagi. Coba diulang sekali lagi. Mengapa kalau tidak ada pohon akan disebabkan banjir? Mengapa kalau tidak ada pohon akan disebabkan banjir? Karena tidak bisa menyerap air. Ya, bisa diterima? Bisa. Ada yang ingin menambahkan? Atau yang ingin bertanya lagi? Ya. Apa itu kondensasi? Apa itu kondensasi? Kondensasi ialah awan yang Apa itu kondensasi? awan yang tidak kuat lagi menyerap air dan akan turunnya hujan disebut presipitasi. Gimana? Betul nggak yang dijawab sama kelompok ini? Apa itu kondensasi? Ya, itu ada pengumpalan awan hitam. Itu disebut dengan kondensasi. Kalau sudah jatuh ke bumi, Itu disebut
Kami ingin menjelaskan proses terjadinya siklus air. Iya. Air sungai atau laut menguap karena sinarnya matahari dan terjadi disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Karena awan itu tidak kuat menampung air, maka turunlah hujan disebut presipitasi. Lalu pepohonanlah yang menyerap air disebut transpirasi dan tanahlah juga yang menyerap air yang jatuh ke bumi disebut infiltrasi. Ya, itu dia. Ya, dari kelompok infiltrasi. Ya, mana ada tanggapan ataupun ada saran ataupun ada pertanyaan? Ini berbeda-beda ya cara presentasinya. Ada nggak? Ada? Sudah jelas dari kelompok ini? Sudah? Sudah ya, ini dari kelompok infiltrasi ya. Mereka menjelaskan ada 5 urutan siklus air juga. Dah, karena tidak ada pertanyaan langsung di ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Tepuk tangan dulu. Kelompok yang terakhir. Coba, nah, kelompok yang terakhir. Udah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok presipitasi. Nama saya Faiza Manaya. Nama saya Nila Tuhuya. Nama saya Widya Tuhani. Nama saya Nadifah Syakira. Nama saya Aisyah Atara. Ya, langsung ada. Lihat dulu kolam kita. Yang pertama evaporasi. Evaporasi karena penguapan sungai dan laut Bisa dibantu langsung sama kawan. dan menjadi kondensasi. Kondensasi adalah penguapan air yang membentuk awan menjadi hitam. Lalu presipitasi awan yang tidak kuat menahan air yang Kelompok evaporasi ingin menambah ya, membantu kelompok presipitasi ya. Nah, udah, silakan. karena air ada siklusnya, Karena air ada siklusnya. ada tahapan. Ada tahapannya dia. Nggak pernah habis. Atau dua titiknya. Dah. Siapa lagi yang ingin bertanya? Sudah. Udah habis? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, coba tepuk salut sekali untuk kelompok terakhir kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, baiklah. Tadi kalian sudah mempresentasikan karya kalian yaitu masalah diorama siklus air. Jadi kalian sudah tahu tahapan-tahapannya. Ada berapa tahapan? 5. Yang pertama adalah evaporasi. Itu apa sih? Penguapan dan penguapan air laut. Iya. Terus menjadi awan. Disebut kondensasi. Iya. Selanjutnya Awan menjadi hujan.
bertanya dulu sebelum kita pulang ya. Sekarang ibu tanya dulu, materi apa yang sudah kalian pahami dalam pelajaran ini? Siklus air. Siklus air. Ya, materi yang kita pelajari hari ini yang kalian sudah paham yaitu masalah Siklus air. ya, diaroma siklus air. Yang kedua, bagaimana pelajaran IPA yang ibu berikan hari ini? Bagaimana ya pelajaran IPA yang setelah ibu berikan hari ini? Seru, menyenangkan, paham, hebat. Ya, kenapa seru? Kenapa menyenangkan? Kenapa hebat? Kenapa seru? Karena karena kalian ini dapat membuat ini ya. Apa yang namanya? Diorama siklus air. Ya. Dan selanjutnya, bagian mana yang menurut kalian paling sulit dalam pelajaran hari ini? Ada nggak pelajaran yang sulit? Misalnya materi ibu, saya ini belum mengerti ibu. Ada nggak? Enggak. Kalau ibu tanya, misalnya dari penampakan dampak positif dan negatifnya, ingat nggak? Bagaimana dampak positifnya, bagaimana dampak negatifnya? Bagaimana? Insya Allah. Dan selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Belajar giat-giat. Belajar dengan Giat. giat. Kita tetap harus Semangat. bersemangat dan tidak pantang menyerah. Dan yang terakhir, apakah kalian merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini? Kenapa senang? Seru. Kenapa kok bisa hari ini seru? Karena membuat diagrama, terus adanya fokus, ya kan? Kita udah mantap berarti ya. Berarti hari ini insya Allah kita nanti besok-besok ya akan melanjutkan pembelajaran seperti yang kita lakukan hari ini ya. Dan sekarang kita tarik kesimpulan kita hari ini. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Apa yang kita dapat menyimpulkan hari ini? Kita Ya. harus selalu Ya. menjaga lingkungan. Iya, yang pertama masalah yaitu proses siklus air. Ya, yang pertama yaitu Proses. jangan salah-salah. Tadi sebenarnya ada yang ini, ada yang begitu. Padahal materinya sama, ya kan? Padahal siklusnya sama yaitu siklus air, tetapi caranya kita berbeda. Nah, sekarang ibu kepingin kita tarik kesimpulan kita hari ini yaitu masalah diorama siklus air. Yang pertama yaitu tadi kan ada kawan kita yang bertanya ya, kenapa air ini tidak pernah habis ya kan? Kenapa? Karena adanya proses, ya kan? Adanya proses. Coba kalian banggakan, kalian pikirkan, bayangkan. Yang pertama tadi air dari di muka bumi ini. Ada air apa saja? Air Air laut, air sungai, air banyak air ya kan? Dari adanya sinar dari adanya sinar matahari, panas dia ke bumi, terjadinya penguapan yang disebut evaporasi. Selain penguapan melalui apa itu dari air laut, air sungai, ada juga penguapan dari tumbuh-tumbuhan yang disebut
kesimpulan kita hari ini. Sudah mengerti? Ada nggak di antara kalian yang belum mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Sudah ya? Sudah mengerti ya? Sudah. Sudah kita cari kesimpulan bersama. Ibu hari ini Ibu ingin menyampaikan bahwa dalam pembelajaran kita hari ini Ibu sangat bersemangat, Ibu sangat bangga kepada kalian karena kalian dapat membuat diorama berkelompok dan bekerja dengan semangat dalam berkelompok, tetap fokus dengan materi kita hari ini. Ya. Dan Ibu harapkan untuk pelajaran-pelajaran yang lain nanti kita bertambah bersemangat lagi dan giat belajar. Oke? Oke. Dan sekian hari ini karena ini jam kita sudah ini. Nah, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Siapa yang memimpin doa? Baca ini. Doa ini jarak pada hatinya. Siapa yang memimpin? Dah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Ibu minta maaf mungkin ada nanti apa yang dapat yang tidak dapat menerima oleh anak-anak ibu. Nanti kalau ada misalnya materi-materi yang itu dapat ditanyakan kembali kepada ibu, ya, atau dengan kawan-kawan. Tetap bersemangat untuk besok. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bu. Berarti ini suruh pulang kan? Oh ya, ya Bu. Dan ya sekarang boleh kita